Halo teman-teman, selamat datang kembali di audio YouTube channel novel kita. Sebelum kita lanjut ke novel ini, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, like, dan share kepada teman-teman kalian, agar Mimin lebih semangat upload episode selanjutnya. Kalau sudah, Mimin akan melanjutkan membacakan sebuah novel yang berjudul Cinta dan Dendam Bos Mafia di episode ke-23. Selamat mendengarkan. Aku tidak datang untuk berbicara dengan Theo. Aku datang untuk berbicara denganmu, kata Rio dingin. Diana mendekat dan mengangkat tangannya ke depan. Jika Anda datang untuk berbicara denganku, maka kembalikan dulu liontinku, kata Diana. Rio terkejut melihat betapa jeli Diana. Jika kau tahu tentang aku mengambil liontinmu, mengapa kau tidak bertanya lebih awal? Tanya Rio. Aku hanya ingin Anda mengembalikannya. Tapi, mengapa Anda mencuri barang-barangku? Anda kan orang kaya, kata Diana yang tak habis pikir. Aku hanya berpikir, liontin ini tampak tidak asing, kata Rio. Itu tidak berarti Anda bisa mengambil barang-barang milik orang lain, kata Diana. Rio tersenyum dan mengembalikan liontin itu. Sepertinya Rio punya rencana dalam pikirannya. Rio telah membuat duplikat dari liontin itu di pagi tadi dan menyimpan yang asli untuk dirinya sendiri. Kapan Anda berencana memberitahu Theo tentang kanker Anda? Tanya Diana. Jangan ikut campur dalam urusanku, hanya karena Theo menganggap kau adalah pacarnya, kata Rio. Di meja makan ketika sarapan bersama, Theo dan Rio sedang membicarakan bisnis mereka dan hal-hal yang berhubungan dengan geng mereka. Setelah sarapan, Diana berangkat ke kampus. Theo, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal tadi malam yang mengaku sebagai pewaris keluarga Chang. Theo bangkit dan mulai membuat kekacauan. Bagaimana bisa? Bukankah ahli warisnya sudah mati? Tanya Theo dengan emosi. Tenang Theo, panik tidak akan menyelesaikan apapun. Kami harus menemui bajingan itu dan membunuhnya. Kami sangat bodoh. Kami bahkan tidak tahu apakah pewarisnya perempuan atau laki-laki, karena kami tidak memastikan kematiannya, kata Rio. Theo bertekad. Sekarang, apa yang akan kakak rencanakan? Tanya Theo. Tidak akan mudah menemukannya. Dia menyebut dirinya sendiri. Dia tidak takut mati seperti kita. Mari kita ikuti arus permainannya dulu, kata Rio. Kakak ingin aku menunggu sampai pembunuh itu bergerak? Kak, kau kelihatannya terlalu perhatian, kata Theo. Darahku juga mendidih, tapi aku tidak akan membuat keputusan yang terburu-buru, kata Rio. Lakukan pekerjaanmu, dan aku akan melakukan milikku. Ayo tangkap dia, Kak, kata Theo. Di kampus, Amira terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu terlihat bersinar? Tanya Diana. Tidak ada. Tadi malam, Adrian dan aku pergi berkencan, kata Amira dengan tersenyum bahagia. Diana memandang dengan pandangan penuh kecurigaan. Bisakah Adrian melangkah begitu saja dengan mudah? Aku senang melihatmu, tetapi pastikan tetap waspada, kata Diana. Kenapa kau berkata seperti itu? Adrian pria yang baik. Kita bahkan berciuman tadi malam, kata Amira. Diana kaget. Adrian dan Diana berciuman setelah berbulan-bulan saling mengenal, dan Adrian mencium Amira hanya setelah 2 kali berkencan. Dia menjadi cepat dalam hal berhubungan. Apakah kau terluka? Bukankah kau menyuruhku untuk dekat dengannya? Lalu, apa masalahnya? Tanya Amira. Tidak, aku hanya sedikit terkejut.
kata Diana. Tetapi Diana tetap menginginkan Amira dan Adrian bahagia. Tetapi apakah Adrian hanya memanfaatkan Amira untuk kembali padanya? Ini akan melukai mereka berdua. Di kediaman Theo, seorang kurir datang. Diana menandatangani kertas itu dan mengambilnya. Barang itu adalah kotak perhiasan. Diana berpikir mungkin Theo yang memesankan untuknya. Diana membukanya. Sebuah kotak perak yang indah ada di sana. Itu terlihat antik dan mahal, tetapi tidak akan terbuka tanpa kunci. Kotak itu memiliki inisial C. Diana berpikir apa itu sebuah singkatan. Saat itu Rio datang dan mengambil kotak itu. "Ini milikku, jangan menyentuhnya," kata Rio. Rio diam-diam mencoba membuka kotak dengan kunci liontin Diana, dan hasilnya kotak itu terbuka. Itu artinya Diana pasti berhubungan dengan keluarga Chang. Tapi siapa penelepon misterius yang mengaku sebagai ahli waris itu? Di dalam kotak perhiasan ada beberapa mainan anak perempuan yang lembut, beberapa foto keluarga, dan surat. Rio memutar matanya bahwa setelah menghancurkan keluarganya, mereka mengejeknya dengan potret keluarga mereka. Rio pergi untuk membaca surat itu. Isi surat, "Diana sayang, ketika kamu membaca surat ini, orang tuamu pasti sudah meninggal. Kami ingin kau menjadi kuat dan jujur dalam hidup. Kau akan kehilangan banyak hal di awal kehidupan, tetapi kau harus berani. Kami meninggalkanmu dengan Paman Indra. Kami yakin dia akan menjagamu seperti yang kami lakukan. Kami tidak ingin menjadi bagian dari ini, tapi apa yang bisa kita lakukan? Takdir ingin kita berpisah. Bukan salah kita bahwa kita dari keturunan keluarga Chang, tapi kami ingin kau tidak menyimpan dendam. Kami menjalani hidup kami dengan bahagia. Sekarang kami ingin kamu hidup. Jauhi keturunan keluarga Ronald dan selalu angkat kepalamu. Jangan menangis, itu akan membuat kami sedih. Kami akan merindukanmu dan kau jangan makan banyak terlalu permen. Orang tuamu tercinta, Ricky Effendi, Maria Effendi, dan keluarga besar Chang." Rio tidak percaya bahwa orang yang ingin dia bunuh tinggal bersama mereka. Dia gemetar karena marah. Diana harus dihancurkan. Saat itu, Diana memanggilnya untuk makan malam. Rio menjadi terkejut dan kotak itu jatuh dari tangannya. "Tidakkah ada yang mengajarimu untuk tidak masuk ke ruangan orang lain tanpa mengetuk?" kata Rio dengan nada tinggi. "Aku sudah mengetuknya, tapi sepertinya Anda tidak mendengarnya," jawab Diana. Diana melihat kotak itu jatuh dan isinya keluar berantakan, sehingga Diana mendekat, hendak membantu merapikannya. "Biar aku bantu untuk membereskannya," kata Diana. Rio menghentikan Diana. "Jangan mendekat, aku akan melakukannya sendiri," kata Rio. Diana merasa aneh dengan sikap Rio, tetapi Diana pergi dengan tidak mempertanyakan apapun. Di ruang makan, Rio dan Theo tertekan saat mengetahui bahwa pewaris masih hidup. Tapi Rio lebih gelisah di level yang lebih tinggi. Rio terus memandang Diana dengan tatapan tajam. Diana pergi untuk melayani Rio karena dia tidak makan dengan benar. Rio meraih tangannya dan melemparkan makanan itu. "Berapa kali aku harus memberitahumu? Jangan mendekatiku," kata Rio. Tangan Diana terbakar karena piring panas. Theo sangat marah pada Rio. "Kenapa, Kak? Kau bersikap seperti itu pada Diana?" teriak Theo. Karena Rio tidak bisa mengatakan yang sebenarnya sekarang. Rio masih teringat atas kematian orang tuanya, sehingga saat ini Rio tidak menginginkan apapun selain penderitaan Diana. "Theo, cepat nikahi Diana. Kalau begitu, aku tidak akan menganggapnya sebagai orang luar," kata Rio dan membuat Theo dan Diana terkejut. "Apa?
kata Theo dan Diana secara bersamaan. Aku tidak akan menyembunyikan kebenaran lagi kepadamu, Theo. Aku menderita kanker darah terminal. Menurut dokter, aku hanya punya waktu beberapa bulan lagi. Aku ingin melihat kau bersanding dengan seseorang yang akan selalu menemanimu dan merawatmu, kata Rio. Theo berdiri dan memecahkan meja makan kaca besarnya untuk menyangkal kebenaran. Lelucon macam apa ini, Kak? Tanya Theo marah. Aku berharap itu bisa menjadi lelucon, tetapi sebenarnya tidak. Kupikir satu-satunya tanggung jawabku adalah membuatmu menikah. Tetapi sekarang ada lebih banyak yang harus dilakukan. Kuharap kau tidak mengecewakanku, kata Rio. Theo berlari ke kamarnya untuk menghubungi dokter keluarga mereka. Theo mulai berkata kasar. "Hei, dasar dukun. Jika terjadi sesuatu pada kakakku, kau akan mati di tanganku," teriak Theo. Diana masuk ke kamar. Theo hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa kehilangan satu-satunya keluarganya lagi. Theo menjadi stres mendengar semua itu. Diana berlutut di depan Theo dan melakukan pertolongan pertama pada luka di tangannya. Theo menyuruhnya pergi. "Aku ingin sendiri. Pergi dari kamarku," kata Theo. Diana tidak mau pergi. Dia ingin mendukungnya. "Saat aku terluka, kau tidak meninggalkanku. Sekarang, saat kau terluka, aku tidak akan meninggalkanmu," kata Diana. Diana mencoba merawat tangan Theo. Theo meraih tangan Diana. "Apa, kau juga terluka?" tanya Theo. Bersambung. Halo, terima kasih ya sudah menyimak audio ini. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.